warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Broadcast, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anggi dapat menjumpai Anda dalam program Broadcast, obrolan edukasi, inspiratif, dan kreativitas siswa. Nah, sahabat Broadcast yang ada di rumah, untuk tema Broadcast hari ini kami membawakan tema generasi milenial berprestasi. Nah, karena kita berbicara soal generasi milenial, pastinya bintang tamu saya pada hari ini anak-anak muda yang berprestasi. Nah, siapa saja itu? Kita dengarkan langsung perkenalan diri dari bintang tamu saya hari ini. Halo teman-teman Broadcast, perkenalkan nama saya Syifa Fawajantune atau kerap disapa Jia sebagai Ketua OSIS Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo masa bakti 2023-2024. Dan yang di samping saya, halo teman-teman buat Broadcast, perkenalkan nama saya Nadia Nahda Katili. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS Madrasah Sanawiyah Gorontalo masa bakti 2023-2024. Wah, oke, sahabat Broadcast yang ada di rumah. Jadi bintang tamu saya hari ini sangat spesial karena bintang tamunya adalah Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Ada Zia dan juga Nadia. Nah, sebelum kita berbicara soal OSIS madrasah, saya ingin bertanya dulu, kira-kira untuk Zia dan juga Nadia, sebelum kalian terjun ke OSIS, organisasi madrasah, kalian sebelumnya tergabung di organisasi apa? Ke Zia saja dulu. sebelum saya terjun ke OSIS, sebelumnya saya merupakan pendidik sebaya yang merupakan pengurus sekaligus anggota di organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang sering kita panggil sebagai organisasi PIKM. Oke, nah jadi Zia sebelumnya sebagai pengurus di organisasi PIKR. Oke, nah kalau untuk Nadia sendiri sebelum bergabung di OSIS, Nadia tergabung di organisasi apa? Oke, organisasi saya itu sebelum terjun ke OSIS, saya masuk di organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja. Sama dengan Ketua OSIS, saya di situ sebagai anggota di Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke, jadi Zia dan Nadia sama-sama dari organisasi PIKR. Oke, organisasi PIKR. Nah, kira-kira untuk Nadia dan juga Zia, apa sih yang memotivasi Nadia dan juga Zia? Wah, saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Karena kan kalian sebelumnya di PIKR, kenapa tidak mencalonkan diri jadi ketua dan wakil ketua pengurus di PIKR? Kenapa kalian memilih OSIS? Apa motivasi kalian? Dari Zia dulu sebagai ketua OSIS. Oke, jadi motivasi untuk mencalonkan diri itu berasal dari kemauan diri saya sendiri, bukan untuk kemauan saya mau meninggalkan organisasi sebelumnya, iya. tetapi kemauan untuk bisa mengeksplor dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, juga melatih public speaking saya dan juga mendapatkan pengalaman baru. Iya, oke. Jadi sebenarnya ingin keluar dari zona nyaman ya. Ingin dapat pengalaman lebih banyak lagi, bukan hanya dari PIKR ya. Nah, itu dari Zia, dari ketua OSIS. Kalau dari Nadia sendiri sebagai wakil ketua OSIS, apa yang memotivasi Nadia untuk saya ingin mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS, saya ingin maju, apa kira-kira? Jadi saya punya motivasi ada dari keluarga saya dan juga ada dukungan dari orang tua saya. Nah, motivasi saya masuk menjabat menjadi wakil ketua OSIS ini terlebihnya dari kakak saya sendiri yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sini. Tetapi saya ingin melatih diri saya dulu dan saya banyak coba belajar dari dirinya sendiri. Dan pernah juga saya menjabat ketua di PIKR, tetapi sempat gagal ya. Jadi tapi dengan kesedihan itu saya berubah menjadi motivasi. Dari kesedihan tersebut saya coba bangun dan meraih mimpi tersebut yang lebih lagi gitu. Oke, jadi kalau untuk Nadia sendiri, motivasinya selain dari diri sendiri juga sebenarnya ada role model ya, kakaknya sendiri. Jadi ingin mengikuti jejak kakak. Jadi semuanya positif. Oke. Nadia dan Zia, tadi Nadia sudah sempat menyebutkan soal dukungan. Jadi Nadia tadi sudah sempat mengatakan mendapat dukungan dari beberapa orang. Nah, saya ingin menyentil sedikit soal dukungan. Kira-kira dari Nadia saja dulu. Siapa sih orang yang paling mendukung kalian saat kalian ingin mencalonkan diri sebagai ketua ataupun wakil ketua OSIS ini? Dari Nadia saja dulu.
Jadi salah satu orang yang paling mendukung saya hingga sampai saat ini itu Papa. Jadi Oh, Papa. Halo, ya. Papa. Jadi beliau tersebut sangat mendukung saya dalam berorganisasi, ikut ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan juga Papa saya itu saya sempat bilang sama Papa saya, Pak saya ingin coba ini, saya ingin coba ini. Papa saya tetap membantu dan mendukung saya. Masya Allah. Dan apalagi jika saya kalau memang gagal dalam berjuang hal tersebut, Iya. itu Papa saya tetap bilang jangan pantang menyerah dan tetap tanamkan niat kamu yang baik. Mama juga dukung, Mama bilang jangan lupa berdoa terus kepada Allah sampai kamu bisa meraih mimpi kamu, tanamkan niat yang baik di dalam diri kamu Masya untuk Allah. menjadi pemimpin yang baik. Masya Allah. Jadi luar biasa ya orang tua dari Nadia, sangat-sangat memotivasi sekali. Nah, kalau Zia sendiri kira-kira siapa yang paling mendukung Zia pada saat saya ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS MTS Negeri 1 Kota Gorontalo periode 2023-2024? Yang paling mendukung saya itu ada dua sosok utama. Yang pertama ibu saya sendiri. Beliau merupakan sosok wanita yang kuat dan hebat Masya yang Allah. selalu mendampingi saya dan menjadi motivator tersendiri untuk saya di setiap langkah yang saya ambil. Beliau selalu memberi saya semangat dan beliau selalu mengatakan, ya kalau kamu mau maka kamu harus bisa, kamu harus mampu, dan kamu juga harus bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Yang sosok selanjutnya yang sangat memotivasi saya itu pembina saya di organisasi Oh, sebelumnya. Masya Allah. Siapa tuh? Yang terhormat Bapak Imran Maulana, Oke. yang sudah menjadi figur yang hebat yang bisa memberi saya arahan dan bimbingan dengan segala kesabaran beliau. Beliau selalu mengoreksi saya ketika saya salah tanpa beliau harus menjatuhkan atau beliau harus membuat saya berkecil hati atas kesalahan yang saya buat. Masya Allah. Oke, jadi luar biasa sekali ya dari apa yang disampaikan. Sudah terharu. Jadi Nadia dan Zia tadi sama-sama menyebutkan orang tua, ada papa dan juga mama. Memang benar sekali. Jadi orang tua itu adalah orang yang akan berdiri paling depan untuk mendukung kita. Apalagi ibu ya. Doa ibu itu yang Masya Allah luar biasa sekali. Kalau papa pasti memberikan dukungan yang 1000% bahkan. Kalau ada lebih dari 1000, sejuta mungkin ya. Ya, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh papanya Nadia. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Banyak orang yang ingin sukses tapi takut gagal. Tiap kali gagal pasti mentalnya sudah down duluan. Tapi sebenarnya kalau ingin berorganisasi, yang lebih dulu harus kita siapkan itu adalah mental kita. Ya, jadi kita kalau ingin siap untuk sukses, kita juga harus siap untuk gagal. Karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Benar sekali. Dan benar juga, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh mamanya Zia. Jadi kalau kamu sudah yakin, maju, gas terus, jangan kasih kendor. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi kalau kamu memang sudah berniat, usahakan niat kamu itu kamu jalankan sepenuhnya. Jadi jangan setengah-setengah hati. Akhirnya alhamdulillah ya, terpilih. Nah, kira-kira selain orang tua, tadi Zia menyentil soal pembina, Bapak motivator. Emang ada apa dengan pembina kalian? Apakah pembina kalian yang bilang, Zia, Nadia, ayo maju mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua? Bagaimana? Bisa diceritakan sedikit tidak? Oke, jadi dari saya dulu baru melanjutkan Nadia. Jadi Bapak Imran itu selalu Bapak pembina yang selalu bilang ke saya, Zia kamu persiapkan diri kamu saja untuk menjadi ketua OSIS, dan alhamdulillahnya karena kemauan saya juga, saya menganggap kalau itu sebenarnya sebuah semangat dari Bapak Imran dan sebuah kepercayaan dan juga amanah yang diberikan kepada saya untuk bisa menjadi sebuah pemimpin untuk madrasah ini. Masya Allah. Kalau Nadia? Oke, aku ceritakan sedikit. Jadi kami berdua sebelumnya organisasi yang sama. Jadi saya dan ketua OSIS ini menjadi pasangan dari organisasi tersebut. Jadi, sudah dipasangkan saja gitu. Seperti itu. Dipasangkan. Jadi, Zia kamu pingin terjun ke OSIS ya? Jadi sama-sama punya keinginan yang sama. Jadi, udah ayo kita calonkan diri. Jadi dari sekian banyak anggota PIKR, jadi kan PIKR ini dikenal mempunyai masa yang paling banyak. Jadi di antara sekian banyak anggota, mungkin beliau menilai, wah Zia dengan Nadia ini yang paling
wah kayaknya kalian bisa maju, kalian bisa membawa amanah yang membawa nama baik PIKR sendiri juga ya. Dan insya Allah semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak Imran dan juga teman-teman kalian sendiri, kalian terjun ke OSIS bisa memajukan madrasah menjadi lebih baik lagi insya Allah ke depan. Amin ya. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya, kira-kira kalian kan pengalamannya organisasinya kan bukan hanya di OSIS, pokoknya bukan hanya satu organisasi lah. Nah, kira-kira dari Zia sendiri, apa kelebihan dan kekurangan Zia? Kan tidak semua siswa, dari 1.000 lebih siswa yang ada di MTS, tidak semua tergabung di organisasi. Nah, kira-kira kalau menurut Zia sendiri, apa kelebihan dan kekurangan saat kalian bergabung di organisasi? Oke, jadi dimulai dari kelebihan dulu. Kelebihan berorganisasi itu sebenarnya menurut saya ada banyak. Karena di organisasi itu kita bisa melatih public speaking, bisa belajar caranya bersosialisasi, apalagi siswa dan siswi ini bukan jangankan siswa dan siswi, manusia saja punya cara berpikir, karakter dan sifat yang berbeda-beda. Dan tentunya melalui organisasi kita semua dipertemukan dalam satu wadah yang sama, sehingga kita semua bisa saling bergandengan tangan untuk mencapai tujuan kita. Karena sebenarnya visi kita itu adalah satu, untuk memajukan madrasah. Benar sekali. Jadi Masya Allah, public speaking ya, kelebihan. Nah kalau kekurangan sendiri dari Zia? Kalau kekurangan sendiri, alhamdulillah sampai saat ini saya tidak merasa memiliki kekurangan di organisasi, karena saya sudah merasa enjoy dan saya juga menikmati segala proses-proses walaupun banyak lika-liku dan kendala, tapi alhamdulillah saya bisa tetap bertahan sampai saya berada di titik ini. Bisa melewati ya. Jadi tidak ada kekurangan selama bergabung di organisasi-organisasi. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau Nadia sendiri, kira-kira menurut kan tiap orang beda pengalaman kan. Walaupun mungkin kalian dari organisasi yang sama, pasti beda pengalaman, beda rasa. Nah, kalau Nadia sendiri, apa kelebihan dan kekurangan yang Nadia rasakan saat bergabung di organisasi? Oke, kelebihan saya sih mungkin dari SD itu saya sudah banyak mengikuti lomba-lomba ataupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi mungkin dengan pengalaman tersebut saya bisa contohkan saya lebih lagi di madrasah ini. Nah, terlebih lagi saya sangat bersyukur dengan kelebihan saya. Dengan mulai saya masuk di organisasi juga sebelumnya itu, saya bisa salin dan saya bisa tapis kinerja saya untuk saya bisa berkontribusi di OSIS MTSN 1 Kota Gorontalo. Dan untuk kekurangan saya itu mungkin alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada juga, dan nyaman dengan segala proses ya, walaupun tetap bersama dengan ketua OSIS pasti juga. Tidak happy terus ya. Pasti ada sulit-sulitnya, tapi alhamdulillah semua dinikmati. Masya Allah. Jadi karena saya sendiri juga dari SD sudah bergabung dengan organisasi, alhamdulillah tidak ada. Kalau kita sudah biasa, sebenarnya kalau makin banyak ujian makin banyak tantangan ya. Seperti itu. Oke, jadi itu yang dirasakan oleh Zia dan juga Nadia. Alhamdulillah banyak kelebihan, bisa melatih public speaking, kalian bisa lebih mengasah lagi keterampilan kalian. Kekurangan sendiri tidak ada ya. Bahkan kalau saya pribadi makin banyak teman ya. Iya benar. Makin bersosialisasi, bukan hanya dengan yang seumuran mungkin, tapi bisa yang lebih muda atau bisa juga dengan yang lebih tua. Seperti itu ya. Oke, tadi sudah berbicara soal kelebihan dan kekurangan. Saya penasaran, kalau Nadia sama Zia sendiri, kan ini kita berbicara organisasi. Kalian pernah tidak selain organisasi ikut lomba-lomba seperti itu? Ya, maksudnya akademik ataupun non akademik lah, selain berorganisasi kegiatan lain, ikut lomba seperti itu. Nadia dulu. Oke, dari aku sih pernah tetap di sekolah SD itu sempat ikut cerdas cermat itu provinsi, dan juga ikut tarian, pernah ikut jaksa cilik, dan mungkin alhamdulillah kemarin sempat ditunjuk jadi duta genre Masya Allah. yang mewakili kecamatan, dan dengan itu sangat banyak ya, jadi pengalaman, menambah pengalaman ya. Bertambah pengalaman, jadi bersyukur alhamdulillah sampai saat ini saya mungkin sudah merasa saya punya potensi yang lebih lah. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau Ibu Keto sendiri Zia, kira-kira pengalaman Zia selain berorganisasi, ikut-ikut lomba? Selain berorganisasi, pengalaman saya di bidang akademik itu saya pernah ikut lomba cerdas cermat dan saya tingkat provinsi, dan saya juga pernah mengikuti
OSN atau Olimpiade Sains Masya Nasional Allah. mata pelajaran matematika Wah, alhamdulillah Masya sampai Allah. tingkat provinsi. Masya Dan Allah. kalau misalnya non akademiknya saya juga pernah mengikuti lomba tarian itu sampai tingkat provinsi juga. Masya Allah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah itu pasti di orang yang tepat ya, seperti itu. Jadi, wah, spesial sekali, benar-benar spesial bintang tamu saya hari ini. Jadi, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini bukan hanya berprestasi di bagian akademik, tapi juga di non akademik. Bukan hanya pandai berorganisasi, tapi juga pandai di pelajaran. Wah, Masya Allah. Nah, kita sudah di penghujung acara. Jadi saya mau tanya, mau Nadia dan juga Zia bisa memberikan ada pesan apa sih untuk sahabat madrasah, khususnya sahabat broadcast yang ada di rumah, lebih khususnya teman-teman kalian MTS Negeri 1 Kota Gorontalo sendiri. Dari Zia dulu. Kalau pesan saya kepada teman-teman semua, jangan pernah takut untuk bisa mencoba hal baru. Jangan pernah takut untuk bisa mengambil langkah dan jangan pernah ragu untuk bisa bermimpi. Walaupun di setiap tantangan itu pasti di setiap peristiwa atau saat kita bermimpi pasti akan ada yang namanya kegagalan. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk bisa terus bangkit dan ketika kita sukses tentunya kita akan kembali bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga pesan saya untuk teman-teman mungkin untuk bisa meningkatkan kemampuan di bidang akademik karena kebanyakan mungkin ada yang berpikir kalau sudah pandai berorganisasi pasti kurang di akademik. Benar. Padahal itu adalah hal yang salah. Justru organisasi itu sebagai kegiatan sampingan yang bisa membuat kita bisa melatih semangat kita. Oh, semangat kita. Jadi kita bisa aktif di kelas karena kita sudah terbiasa aktif di organisasi dan juga kita bisa semangat belajar itu juga bisa datang entah itu eksternal maupun internal dari diri kita sendiri. Kalau mungkin sedikit tips internal untuk melatih kemampuan akademik itu kalau mau belajar itu jangan anggap belajar sebagai beban karena kebanyakan anak-anak muda itu menganggap belajar itu sebagai tekanan apalagi ketika di sekolah saat mata pelajaran itu pasti mereka akan sangat merasa tertekan, merasa bosan lah dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Justru yang seharusnya yang kita bisa ubah itu adalah feedback dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melihat belajar itu sebagai anggaplah belajar sebagai sebuah kebutuhan yang kalau kita tidak belajar kita akan merasa kita akan rugi karena kita akan menyanyiakan waktu kita apalagi di saat kita sekarang masih remaja yang tentunya kita sangat membutuhkan pengalaman untuk bisa lanjut lagi ke sekolah lanjutan maupun masuk ke dunia perkuliahan atau perguruan tinggi. Benar sekali. Masya Allah. Wah, jadi saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ketua OSIS Zia. Jadi ada satu yang paling utama yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Zia. Jangan takut gagal dan yang paling utama adalah semua diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Dan ada juga satu hal selain itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Zia. Banyak orang yang memilih berorganisasi tapi mereka karena sudah mendahulukan organisasi, mengabaikan kepentingan belajar akademik. Iya, seperti itu. Banyak orang yang bahkan mungkin kalau menurut saya pribadi ya, organisasi sebagai pelarian karena malas belajar. Padahal sebenarnya itu bisa saling mendukung. Jadi antara akademik dan berorganisasi itu sebenarnya berjalan beriringan. Jadi itu membawakan sesuatu yang positif untuk diri kita pribadi. Aduh, Masya Allah. Nah, sekarang dari Nadia sendiri, kira-kira Nadia ada pesan apa untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, terkhusus teman-teman kamu siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Gorontalo? Sudah keren ya juga tadi motivasi dari Ketua OSIS, menambahkan untuk motivasi bagi kalian semua itu jangan takut gagal, banyak belajar, banyak bermotivasi, banyak belajar atau tidak berpengalaman dulu dari hal-hal yang kecil. Dan juga kalau memang kalian rasa aku tidak bisa di sini, terus kalian susah cari minat kalian itu di mana, kalian coba dulu dari mulai itu, nanti kalian bisa ambil pelajarannya. Dan jangan lupa juga kalau memang kalian ingin mencoba sesuatu, tetap ingat Tuhan dan tanamkan niat kalian untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi masyarakat sekitar, yang teman-teman kalian bisa menjadi
pendengar bagi teman-teman kalian semua, dan juga jangan takut bermimpi dan capailah mimpi kalian itu setinggi langit. Dan jangan lupa tetap minta ridho dari kedua orang tua, karena ridho Allah juga Masya ridho Allah. orang tua. Masya Allah. Tambahan juga bagi kalian jika ingin nanti kedepannya ingin menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, kalian bisa datang kepada kami untuk banyak belajar lagi. Iya. Dan banyak saling sharing dan jangan takut minta belajar dari yang sudah berpengalaman, yang tua maupun yang masih muda lah gitu. Masya Allah. Jadi kalau saya nangkap dari apa yang disampaikan Nadia tadi, sebenarnya tidak usah dulu memikirkan hasil. Iya. Mulai saja dulu. Iya, mulai saja dulu. Tidak perlu memikirkan hasilnya gagal ataupun sukses, itu belakangan. Yang penting semua yang kita jalani sebenarnya tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua pasti punya manfaatnya. Sekecil apapun pasti ada manfaatnya. Dan saya tambahkan sedikit untuk sahabat broadcast yang ada di rumah. Kemarin kan baru dilantik ada 13 organisasi. Jadi untuk terkhusus untuk siswa-siswi MTS, silahkan kalian mengeksplor diri kalian. Silahkan bergabung dengan 13 organisasi yang ada. Silahkan kalian pilih mana yang sesuai dengan minat dan juga bakat kalian. Iya ya. Dan tentunya semua pasti ada di bawah naungan dari OSIS sendiri. Jadi terserah kalian mau pilih yang akademik maupun non akademik, banyak sekali ya, 13 organisasi. Wah, sebenarnya untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, saya sebenarnya masih ingin berbincang banyak dengan Zia dan juga Nadia karena ini menarik sekali, tapi berhubung waktunya yang sangat singkat, jadi kita akhiri saja sampai di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Zia dan juga Nadia, Ketos dan juga Wakil Ketua OSIS sudah bersedia hadir menjadi bintang tamu untuk acara broadcast pada hari ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, terkhusus teman-teman kalian siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Terima kasih banyak. Baik sahabat broadcast yang ada di rumah, itulah broadcast untuk hari ini dengan tema generasi milenial berprestasi. Tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat broadcast yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube MTSN 1 Go TV, mengikuti laman Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan juga jangan lupa follow Instagram MTSN 1 Go _TV. Saya Anggi, Zia, Nadia, dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.